Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jemaah yang hadir pada subuh pagi hari ini. Udaranya ini mendukung kita untuk ngantuk, Pak. Gerimis. Jadi saya yakin jamaah kita masih ada yang terlelap. Makanya sholat subuh itu fadilahnya luar biasa karena memang berat untuk dikerjakan. Kasarannya enak-enaknya orang tidur disuruh bangun. Bahkan bacaan Al-Quran ketika sholat subuh kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Makanya kalau imamnya bacanya agak panjang, jangan ngedumel di hati. Saya nggak tahu tadi ada yang ngedumel nggak. Harus memang dibiasakan. Karena kalau Bapak nanti umroh, apalagi umroh di Ramadan, itu habis sholat tarawih, habis isya sholat tarawih sekitar jam 11 tuh baru selesai, Pak. Jam 11 istirahat, jam 1 itu mulai sholat qiyamul lail lagi sampai menjelang subuh. Makanya latihan dulu di Masjid Al-Ikhlas. Jangan sampai Bapak udah jauh-jauh ke sana tidur di hotel. Ngapain kalau untuk tidur di hotel, ngapain Bapak harus ke sana? Semoga kita Ramadan ini dimampukan oleh Allah untuk bisa umrah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bapak belum merasakan sensasi umrah di sana waktu itu kan, puasa kan ya? Belum pernah sholat hari raya Idul Fitri di sana? Sekali-sekali dicoba. Luar biasa. Itu kaki kita, Pak, yang kalau saya baca satu halaman tuh Bapak kakinya pegel. Di sana itu Imam Sudais, Imam Syuraim itu kalau baca Masya Allah panjang-panjang, itu kita kuat berdiri. Ya. Jadi satu malam itu kita hanya istirahat 2 jam. Itu kuat. Nggak tahu itu kenapa Allah kasih kaki kita kuat di sana, tapi kalau di sini itu kayaknya lemah banget kita ibadahnya. Makanya insya Allah tahun ini kalau Allah kasih kelancaran bisa ke sana semuanya. Amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan perbandingan mazhab, ini ada informasi. Nggak tahu informasi ini informasi baik atau informasi buruk, atau informasi yang biasa-biasa saja. Tetapi yang jelas di awal tahun ini pemerintah kita ini sedang gencar-gencarnya promosi tentang ekonomi syariah. Bapak harus paham ini. Ya. Gencar-gencarnya promosi ekonomi syariah. Produk-produk ekonomi syariah mulai dimunculkan. Yang launching baru kemarin di launching itu adalah wakaf. Ayo wakaf apa? Masya Allah, Bapak nggak pernah mengikuti kayak gini. Wakaf apa? Wakaf tunai. Wakaf dengan menggunakan uang. Karena dulu wakaf itu ya tanah, digunakan untuk masjid, digunakan untuk madrasah. Sekarang ada wakaf tunai.
wakaf uang, yang nanti uang itu akan dikelola oleh badan wakaf dari pemerintah. Jadi artinya sistem al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam itu sudah mulai dilirik. Bahkan per 1 Februari ini, ntar lagi 1 Februari ya. Apa udah 1 Februari? Belum ya? Hari Senin. Per 1 Februari itu seluruh bank syariah milik BUMN, baik itu Mandiri, BRI, BNI, syariahnya akan menjadi satu, menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Kenapa ingin saya sampaikan ini? Karena orang-orang ahli ekonomi konvensional itu sudah pusing mikir ekonomi, Pak. Orang ahli ekonomi konvensional itu sudah tidak menemukan konsep yang menurut mereka bisa menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia ini. Sehingga mereka menyerah, dan mereka pada akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia ini, mereka harus mau mengakui keberadaan ekonomi syariah. Kata syariah yang sangat-sangat mengerikan di kuping mereka itu, Pak. Ini seharusnya ngomong, direkam lagi nih. Ya, biar kerasa mereka. Kata syariah yang sangat-sangat panas di kuping mereka itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mereka jalankan untuk menjadi apa? Solusi dari permasalahan ekonomi umat ini. Dalam Islam, ekonomi itu diatur luar biasa. Masalah hutang piutang, ya, masalah hibah, masalah wakaf, masalah hiwalah, transfer mentransfer, itu ada semua aturannya sebenarnya. Tetapi aturan-aturan itu dibuat oleh manusia sendiri, sehingga apa yang terjadi? Manusia sok tahu tentang masalah-masalah ini, sehingga ekonomi ini berantakan. Ya, makanya saya berharap urusan syariah Islam yang di bidang ekonomi ini, kalau dilirik ya semuanya harus dilirik. Bener nggak, Pak? Jangan nggak mau pakai hukum jilbab, nggak mau pakai apa, hukum sholat, tapi hukum wakafnya mau, dana hajinya mau. Nah, ini kan repot juga. Katanya Islam agama pendatang, merusak kebudayaan lokal. Giliran ada dana haji triliunan, pengen, kan repot. Ya fair lah, fair harusnya. Ya, makanya tahun 2021 ini menjadi awal langkah kebangkitan ekonomi Islam. Ya, Ustaz, ngomongin ekonomi ini males karena duit nggak punya, Ustaz. Kita ngapain ngomongin masalah apa? Ekonomi, orang cari makan buat makan sehari-harinya susah. Enggak seperti itu yang saya harapkan. Bapak sebagai umat Islam harus mulai sadar dan belajar bagaimana cara bermuamalah secara Islam. Ya, makanya saya berharap nanti udah nggak ada orang-orang yang dibohongin masalah kredit motor kayak gitu. Saya udah berharap udah nggak ada. Ya Bapak gimana Pak? Bapak beli motor, harganya 15 juta. Nah, dikreditkan 3 tahun. Kalau di total jumlahnya berapa? 30
juta. Oke, setelah 3 tahun lunas, motornya dijual, tinggal berapa harganya? 10 juta mending. Itu tinggal 5 juta itu motor, Pak. Kayak gitu loh, Bapak berlomba-lomba untuk DP itu loh. Saya heran loh. Nah, saya berharap praktek-praktek yang seperti itu tuh udah mulai ada solusi syariahnya. Kalau memang orang harus butuh motor, ada solusi syariahnya. Kalau orang harus benar-benar mau hutang, harus ada solusi syariahnya. Agar kenapa? Agar ketika macet itu kredit tengah jalan, motornya diambil, duitnya nggak dikembaliin, Pak. Mereka pikir dengan transaksi seperti itu menguntungkan bagi mereka. Enggak, sama sekali tidak menguntungkan. Yamhaqullahu riba. Keberkahannya itu dihapus semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga uang-uang yang dihasilkan dari praktek-praktek seperti itu tidak akan barokah. Iya, makanya ini info awal tahun, dan Bapak harus tahu, Bapak harus bangga. Syariah Islam, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dilirik oleh para pakar ekonomi modern saat ini karena memang dianggap itu sebagai solusi. Padahal mereka Masya Allah sama syariat Islam tuh, Pak, antinya luar biasa. Makanya sekarang mana bank yang nggak ada syariahnya? Bapak coba lihat. Pak, orang-orang yang benci banget dengan syariah punya bank, banknya tetap ada syariahnya. Nggak saya sebutkan, orang direkam. Kalau nggak direkam saya sebutin tuh banknya. Orangnya yang punya benci banget sama syariah, Pak. Tapi harus pakai nama, harus ada opsi pilihan syariah. Ini apa? Ini sebagai bentuk kebenaran apa yang disabdakan Allah, wa qul ja'al haqqu. Kebenaran itu akan datang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu akan hilang. Ini masalah ekonomi. Nah, saya berharapnya yang nyerah ini atau yang ngelirik ini, yang dilirik ini bukan hanya sistem ekonominya. Harus dilirik juga sistem pendidikannya sebenarnya. Anaknya Bapak sekarang di rumah ngapain, Pak? Pak, pandemi ini anaknya Bapak di rumah ngapain? Diem aja. Ngapain anaknya? Main game? Atau ngapain? Saya itu pengennya gini. Ketika para pakar pendidikan sudah mulai melihat, kan mereka sudah bisa ini nih, Pak. Sudah bisa melihat hasil dari produk pendidikan yang ada sekarang. Ya. Sudah aja harusnya. Kalau kita bicara tentang masalah penelitian, sudah bisa diteliti berapa persen tingkat kesuksesannya, berapa persen tingkat kegagalannya, itu seharusnya sudah bisa diteliti sekarang. Kenapa orang-orang yang belajar, orang-orang yang berpendidikan, itu saya melihat tidak punya nurani yang baik, sehingga mereka menjadi pejabat, mereka korupsi. Benar nggak, Pak? Mereka menjadi pejabat, mereka korupsi. Mereka menjadi pejabat, mereka memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini kan berarti nggak sukses. Harusnya ada sistem pendidikan yang baru yang mungkin bisa diterapkan. Ya, salah satunya adalah sistem pendidikan Islam. Tanyalah ke Gontor, tanyalah ke pesantren-pesantren yang mampu mendidik orang-orang yang berakhlakul karimah, tanya. Sehingga sekolah-sekolah itu harapan saya itu melirik gitu. Kementerian Pendidikan itu melirik sistem pendidikan yang diterapkan Islam. Salah satunya adalah porsi pembelajaran tentang akhlak
tentang etika, tentang akidah, tentang kepercayaan itu semakin ditekankan, sehingga apa? Sehingga muncul orang-orang yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga orang-orang yang pintar secara spiritual. Nggak tahu sadarnya kapan. Ya, saya juga nggak tahu. Semoga nanti ada sekolah dasar negeri syariah. Amin, amin. Oh, diem aja Bapak ini. Ngerti nggak saya ngomong kayak gini? Jangan nggak ngerti lagi. Iya. Ada, kalau kita kan kenalnya SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Benar nggak? SDNS, Sekolah Dasar Negeri Syariah. Kenapa dengan kata syariah itu? Kenapa? Kalau untuk urusan bank aja kalian nggak sensitif sama syariah, tapi nanti diterapkan di pendidikan sensitif. Ini gimana? Makanya berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya tentang pentingnya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak secara legal, artinya tidak secara tegas disebutkan namanya, saya ingin nilai-nilai dari syariah ini ada. Karena kita butuh, Pak. Kita butuh banget. Ya. Ya alhamdulillah. Dulu sekolah negeri itu pakai roknya rok pendek. Bapak mungkin masih menangin itu ya. Saya dulu. Sekarang sudah mulai panjang. Ya, nanti berharap tinggal dijilbabin aja kan. Ini ininya ya, sebagai mukaddimah di pagi hari ini, bahwa kita ini insya Allah akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit demi sedikit mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk lebih mendominasi sebenarnya, bukan. Tapi hanya untuk bisa mengambil manfaat lebih banyak gitu loh ya. Kita kemarin bahas apa Pak? Saya tanya itu bukan saya nggak tahu Pak, ngetes doang. Kita kemarin bahas apa? Tentang masalah iqamah. Bukan qomat ya. Iqamah. Baik, insya Allah kita pada hari ini, pagi ini, kita akan melanjutkan tentang termasuk syarat dari sihhatis shalah, syarat dari sahnya kita melaksanakan sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Auratnya laki-laki mana Pak? Auratnya laki-laki mana? Jangan pusar dan lutut doang. Tapi ditutupi pusar sama lututnya gimana? Antara pusar dan lutut. Kalau Bapak ngejawab seperti itu, berarti Bapak belum belajar perbandingan mazhab. Karena itu hanya salah satu pendapat mazhab. Ya. Ini nanti saya jelasin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, musannif mengatakan ittafaqa al-ulama ala anna satral aurati fardun bi itlaqin. Ulama mengatakan bahwa menutup aurat ini hukumnya wajib, khususnya ketika kita sholat atau ketika kita keluar dari rumah atau kita sedang berada di kerumunan, di tempat-tempat umum. Ya, bersama ajnabiyah, bersama orang lain. Terus waqtalafu
hal huwa syartun min syurutis sihhatis sholati amla. Yang menjadi khilaf, apakah menutup aurat ini termasuk syarat dari sahnya salat atau tidak? Kewajiban menutup aurat itu sepakat ulama. Tapi saumpama itu aurat terbuka, apakah salatnya sah atau tidak, itu khilaf. Wa kadzalika ikhtalafu fi haddil aurati minar rajuli wal mar'ati. Begitu juga ulama juga berbeda pendapat tentang batasan antara auratnya laki-laki dan juga auratnya perempuan. Kalau auratnya perempuan, Pak, auratnya perempuan? Enggak berani jawab, takut belum belajar perbandingan mazhab. Ya, setahu Bapak saja, setahu Bapak auratnya perempuan? Selain muka dan juga telapak tangan. Berarti harus pakai kaos kaki. Istrinya Bapak kalau keluar rumah pakai kaos kaki enggak? Beli sayur di depan rumah itu loh, pakai kaos kaki enggak? Jujur. Pakai enggak? Terus gimana? Katanya wajah sama telapak tangan. Kok keluar nggak pakai kaos kaki? Coba nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah tentang tadi, apakah menutup aurat itu syarat sahnya sholat atau tidak? Satrul aurah, menutup aurat. Khilaf yang pertama tentang masalah apakah dia syarat salat atau tidak. Menurut Imam Malik, menutup aurat itu sunnatun min sunanis shalah, tidak termasuk syarat. Yang kedua, jumhur lain Maliki mengatakan syarat. Kalau kewajiban menutup aurat, sepakat Pak. Bapak jangan salah paham dengan pendapatnya Imam Malik ya. Kok Imam Malik mengatakan menutup aurat tidak termasuk apa? Syarat dari sahnya salat itu gimana? Begini loh, menutup aurat itu wajib semuanya. Tapi apakah orang yang pada akhirnya harus membuka aurat dalam salatnya, mungkin bajunya robek atau seperti apa, kan kita nggak tahu ya. Apakah orang yang tidak menutup aurat itu salatnya langsung dikategorikan batal atau tidak? Maka ketika kita mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka salatnya tidak batal, tapi tetap berdosa karena membuka aurat, tapi tidak membatalkan salatnya. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak. Kalau ada orang terbuka auratnya, maka salatnya batal. Ya, Bapak ini sering kejadian. Bapak sarungnya sobek, pas di situ lagi Pak. Belakang, ya pas di belakang pantat tuh biasanya kan nggak kelihatan Pak di situ, sobek di situ. Kemudian Bapak habis sholat ternyata baru ketahuan, diingetin sama temennya yang di belakang, Pak, sarungnya sobek. Pertanyaannya, apakah dia harus mengulang sholat? Kalau kita mengikuti pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, iya wajib i'adatus shalah, wajib mengulang sholat. Tapi kalau Imam Malik rahimahullahu taala enggak diulang enggak apa-apa.
Ya. Apalagi kalau sudah keluar dari waktunya, nggak diulang nggak apa-apa. Ini menjadi sebuah hukum, apakah ini menutup aurat itu termasuk kewajiban atau syarat sahnya salat atau tidak. Kenapa ada perbedaan ini? Satu dalil beda pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Nabi Adam, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, anak cucu Adam, khudzu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjidin, ketika kalian ini datang ke masjid. Ayat ini turun, Pak, sebab nuzulnya, termasuk sebab turunnya ayat, sebab nuzulnya adalah kana annal mar'ata kanat tatufu bil baiti uryana. Perempuan-perempuan itu dulu ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Bahkan bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak yang telanjang. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa baju mereka ini tidak murni suci. Mungkin baju mereka dibeli dengan cara yang tidak halal, sehingga mereka menganggap bajunya ini tidak bisa digunakan untuk tawaf. Sehingga di malam hari banyak orang-orang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Sehingga turunlah ayat, ya Bani Adam khudzu zinatakum, pakailah baju-baju kalian inda kulli masjidin, ketika kalian ke masjid. Masjid di sini adalah Masjidil Haram. Dari dalil ini maka jumhur ulama mengatakan berarti menutup aurat hukumnya wajib, karena perintah ini perintah wajib. Tapi Imam Malik rahimahullahu taala menafsirkan perintah ini adalah perintah yang sunnah. Baik. Yang kedua adalah termasuk, ini yang penting, haddul aurah, batasan aurat dalam sholat ya. Ini pahami nih, Pak harus pahami nih, penting nih. Harus paham banget. Ini bahaya kalau nggak paham. Masalah haddul aurah bagi laki-laki ada 3 pendapat. Perhatikan ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa haddul aurah, pembatasan aurat bagi laki-laki, ma baina surrati war rukbah, antara lutut dan juga pusar. Berarti lututnya sama pusarnya aurat enggak? Pak. Berarti lututnya aurat enggak? Ma baina surrati war rukbati auratun, antara lutut dan pusar aurat. Berarti lutut sama pusarnya sebenarnya tidak aurat, tapi jadi aurat. Nah ini jawabannya, susah nggak? Sebenarnya lutut itu tidak aurat, tapi tidak mungkin Bapak sholat tidak menutup lutut, karena pasti akan kelihatan atasnya, bener gak? Tapi kalau Bapak tanya sebenarnya hukumnya, lutut itu tidak aurat. Makanya kalau ada orang pakai celana pendek sampai pas di lututnya, itu sebenarnya dia sudah menutup aurat. Tapi yang jadi masalah saat dia naik motor kemudian ketarik, maka kelihatan auratnya. Maka para ulama mengatakan ma la yatimu al wajibu illa bi fa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini ikut menjadi wajib. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Maka sebenarnya lutut itu tidak aurat, tetapi menjadi aurat gara-gara tidak bisa orang menutup aurat tanpa menutup lututnya. Ya, kira-kira seperti itu.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Al-auratu, aurat itu as-sau'atani faqat minar rajul. Perhatikan ya. Auratnya laki-laki itu hanya dua sau'atan. Dua kemaluannya saja. Kubul dan juga dubur. Depan dan juga belakang. Berarti paha itu tidak termasuk aurat. Paham Pak? Berarti paha itu tidak termasuk aurat. Berarti kalau Bapak sholat pakai celana apa itu Pak namanya? Yang cuma segini nih loh. Boxer. Celana boxer. Itu menurut Imam Abu Hanifah sudah sah. Dan itu sudah menutup aurat. Tapi jangan praktekin, Mbak. Bapak dapat ilmu kayak gini, pengennya praktekin dulu, ya kan? Ntar di musola pinggir rumahnya sholat pakai boxer. Ditanya sama orangnya, kamu kok sholat pakai boxer? Enggak belajar perbandingan mazhab. Bapak ini gaya salah. Artinya begini, itu adalah haddul adna, batasan minimal. Kenapa Imam Abu Hanifah berfatwa seperti ini, bahwa paha itu tidak termasuk aurat? Karena keadaan orang dulu nggak seperti sekarang. Bapak bisa dapat kain dengan mudah seperti ini. Sahabat Rasul itu dulu banyak yang sholat harus gantian bajunya dengan istrinya, Pak. Karena cuma punya baju itu satu lembar doang. Ya, sehingga apa? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala memandang bahwa haddul aurah, batasan aurat bagi laki-laki adalah as-sau'atan, dua kemaluannya saja. Ya, makanya ini juga nanti menjadi pembenaran saat Bapak renang, ya. Benar nggak Pak? Saat Bapak renang, itu kan ada celana yang itu tuh ya. Makanya tapi kalau renangnya campur sama laki-laki perempuan ya itu usah. Ini yang saya omong ketika renangnya ini laki-laki semuanya. Ya. Kalau renangnya laki-laki semuanya, kita bisa pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Yang tidak yang apa namanya? Mengatakan bahwa apa ini? Paha ya, itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk aurat. Mana dalilnya? Yang tadi masalah surah aurat antara pusar dan lutut itu aurat. Ada hadis sahih dari Imam Abu Dawud, ma baina surrati war rukbati aurah. Tempat antara lutut dan juga pusar itu adalah aurat. Kemudian ditambah dengan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud lagi, al fakhidu auratun. Paha itu termasuk apa? Aurat. Ada hadis seperti itu. Sedangkan yang kedua, kenapa Imam Abu Hanifah tetap mengatakan paha itu tidak aurat? Ya, paha itu tidak aurat. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasara an fakhidihi wa huwa jalisun ma'a ashabihi. Nabi Muhammad tuh pernah membuka pahanya ketika beliau duduk bersama dengan para sahabatnya. Jadi waktu duduk dengan para sahabatnya itu paha Rasulullah pernah terbuka, terlihat. Ya. Bapak jangan ngomong, Rasulullah kok gitu sampai buka-buka paha seperti itu. Rasulullah itu menjelaskan hukum. Ada penjelasan hukum di situ. Maka setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hadir, Rasulullah apa? Menutupnya. Dalam hadisnya seperti itu.
Kenapa? Ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Aku malu dengan Utsman. Utsman bin Affan itu luar biasa ya. Sampai Rasulullah saja malu dengan Utsman. Jadi menantu itu yang gagah gitu. Ya, Utsman ini menantunya Rasul, tapi Rasulullah itu sultan banget. Rasulullah itu hormat banget dengan siapa? Dengan Utsman, karena duitnya banyak. Bapak duitnya sedikit, mertuanya diutangin mulu ya. Mau malu sama bapak, mau sungkan sama bapak dari mana? Gagah gitu loh menantu. Rasul itu kalau ngelelang sesuatu itu gampang. Ya. Tadi saya khutbah itu sebenarnya ada hadis panjang tentang Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah itu yang ada di Masjid Qiblatain. Kalau tadi ikut sholat Jumat, kemarin ikut sholat Jumat tahu kisahnya. Jadi ketika Rasulullah melelang itu, siapa yang mau masuk surga maka wakafkanlah sumur. Enak kan Rasul ya? Siapa yang mau masuk surga maka wakafkanlah sumur. Langsung diangkat tangan. Ayo, Utsman langsung yang beli. Bapak enggak semangat. Siapa yang mau masuk surga uangnya dibuat bangun masjid. Bapak tetap diem saja. Dulu Rasul itu kalau bikin sahabatnya semangat infak cuma kayak gitu doang. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah terbuka pahanya, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu hadir, kemudian ditutup karena kata Rasulullah SAW, malaikat saja dengan Utsman itu malu. Masya Allah. Ya, malaikat saja dengan Utsman itu malu, apalagi saya. Ini yang mengatakan bahwa paha tidak termasuk aurat, karena Rasulullah pernah terbuka pahanya di tengah para sahabat. Ini jadi kesimpulannya, auratnya laki-laki itu mana, Pak? Loh, kan sudah saya jelaskan. Tadi kesimpulannya, auratnya laki-laki itu mana? Masih belum bisa jawab. Jawabannya adalah khilaf. Apa jawabannya? Khilaf. Pendapat pertama, antara pusar dan tutul. Pendapat yang kedua, hanya 2 kemaluan saja. Ya, ini pendapatnya Imam siapa? Abu Hanifah. Ma baina as-surratu warukbah, antara lutut, lututnya ini, lutut dan pusar. Yang kedua, as-sauhatain, 2 kemaluan. Tapi ini untuk laki-laki, ngajinya harus tuntas, baru nyampe sini udah pulang. Istrinya dikasih di rumah, ternyata auratnya itu cukup 2 kemaluan saja, Dik. Kacau. Istrinya keluar gak jelas makanya. Ini untuk laki-laki, Pak. Sedangkan untuk perempuan, nih, paham ini? Pendapat yang pertama, aurat perempuan ini untuk sholat dan ketika dia keluar rumah sama. Auratnya perempuan adalah jami badaniha, semua anggota badannya. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sebagian pendapat dari Syafi'i. Jadi semua wajahnya sampai matanya saja aurat. Pak, Bapak pernah nggak, Pak, lihat foto perempuan yang dipoto hanya di arah matanya saja, tapi tertutup cadar, tertutup semuanya, hanya matanya saja yang kelihatan. Gimana responnya, Bapak?
Pak, kelihatan cantik gak perempuan itu, Pak? Kadang orang tuh ngelihat foto perempuan cuma kelihatan matanya doang. Kan Bapak nggak tahu ternyata kumisan apa enggak, kan Bapak nggak tahu. Itu cuma kelihatan matanya saja, itu Bapak Masya Allah. Indah banget ya, udah indah banget Pak. Ya. Atau Bapak melihat kukunya perempuan. Ya. Apalagi yang perawatan, Pak. Enggak kayak kukunya istrinya Bapak di rumah yang biasa ngulek. Ya. Terkadang laki-laki itu melihat jari-jarinya perempuan saja itu Masya Allah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa al-jami'u badaniha, semua badan perempuan itu aurat. Sampai matanya aurat, sampai tangannya sini aurat, sampai kukunya saja aurat. Kenapa? Karena bisa menjadikan potensi syahwat bagi laki-laki, sehingga harus ditutup. Nah, sehingga ada banyak Bapak melihat orang-orang yang pakai tutup sampai di wajahnya. Bapak kalau umroh banyak orang pakai seperti itu. Dan banyak yang mengamalkan madhab Syafi'i dari Yaman. Orang-orang madhab Syafi'i di Yaman itu banyak yang memakai madhab jami'u badaniha aurah. Sehingga udah pakai apa? Kaos tangan, pakai kaos kaki, sampai matanya saja ditutup. Kok gak nabrak gimana? Pak, kok matanya ditutup gak nabrak gimana itu? Kayak gorden gitu ya. Kainnya itu tipis, yang untuk menutup atasnya. Jadi ada lapisannya, kemudian ditutupkan ke atas. Itu yang tutupan kainnya itu tipis, sehingga dia yang dari dalam bisa melihat, sedangkan orang dari luar tidak bisa melihat. Bapak kalau ketemu perempuan model seperti itu, Masya Allah, itu cantiknya, indahnya, baiknya, cuma benar-benar khusus untuk suaminya. Pendapat yang kedua adalah seluruh tubuhnya perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Hadis dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, saudarinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pernah keluar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak memakai penutup kepala. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika perempuan itu sudah haid, maka wajib bagi dia menutup seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Ini pendapat jumhurul ulama. Baik. Ada yang lebih ringan lagi enggak? Kan istrinya Bapak kalau keluar rumah kan enggak pakai kaos kaki, terbuka auratnya, dosa dong. Ada pendapat yang lebih ringan lagi enggak? Ada. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dengerin nih, biar Bapak paham, biar kalau ngamalin sesuatu itu ada ilmunya. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau jumhur, wajah, telapak tangan, baik depan ataupun belakang, ini tidak aurat. Paham ya? Madzhab Imam Abu Hanifah ditambah tidak sampai ke siku. Jadi ini apa namanya? Lengan bawah itu tidak aurat, sehingga tangan perempuan yang terbuka seperti ini tidak dikatakan membuka aurat dalam madzhabnya Imam Abu Hanifah. Paham? Kenapa seperti ini? Kan Bapak nggak mungkin punya pembantu nyuci bajunya segini, Pak. Kalau nyuci pakai mesin boleh lah. Tapi kalau Bapak pembantunya nyuci pakai gini,
basah semua. Atau masak, pembantunya bapak masak, ya. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh, yang penting tidak sampai ke mana ini? Siku. Boleh sampai sini, boleh. Ya. Tapi bapak itu kan sukanya yang ringan-ringan. Ntar langsung bajunya istrinya dipotongin sampai segini aja. Enggak. Kesempurnaannya tetap menutup semuanya. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini, bukan berarti Imam Abu Hanifah langsung nyuruh orang-orang untuk pakaian seperti ini, enggak. Ini batasan apa? Batasan aurat. Kemudian yang kaki sampai mana? Jangan sampai lutut kayak laki-laki. Kalau kaki itu sampai mata kaki. Mata kaki sini. Jadi pakai seumpama bajunya ini pas menutup di mata kaki, berarti kakinya kelihatan. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak masalah. Ya. Dan tidak ada mazhab yang lebih ringan selain itu. Makanya kalau ada orang yang sampai menambah rambut perempuan ini tidak termasuk aurat, maka mereka tidak masuk dalam madzhabul arba'ah, pendapat mazhab yang muktabar yang diakui oleh umat Islam. Ya. Paham ya? Sekarang pertanyaan terakhir. Kalau hukum perempuan membuka aurat termasuk dosa besar atau dosa kecil, Pak? Jawab. Membuka aurat bagi perempuan termasuk dosa kecil atau dosa besar? Besar. Karena ada ancaman. La'anallahul kasiyat al-ariyat. Allah melaknat orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Ada ancaman. Tapi kalau membuka aurat bagi laki-laki, bapak di depan rumah pakai celana boxer, nyemprot motor. Ayo, siapa yang kerjanya kayak gini? Atau bapak beli kerupuk di warung, males pakai baju, pakai celana pendek, boxer, keluar beli kerupuk, kan terbuka auratnya. Dosa kecil atau dosa besar? Enak banget, Bapak. Kalau perempuan dosa besar. Kalau laki-laki yang buka aurat, dosa kecil atau dosa besar? Kalau yang membuka aurat laki-laki dosa kecil. Perempuan protes, Pak, saya ngomong kayak gini. Loh, kalau perempuan yang buka aurat ancamannya laknat, ancamannya neraka. Tapi kenapa laki-laki kalau buka aurat tidak ada ancaman dalam hadisnya? Terus keadilan syariat Islam ada di mana? Berarti ada intervensi pada perempuan dong. Nah, ini orang nggak pakai iman kayak gini nih. Dikit-dikit langsung nggak adil. Dikit-dikit Islam itu syariat yang mendiskriminasi perempuan. Dikit-dikit gitu terus pokoknya. Karena apa? Karena logika mereka itu jadi ilah gitu. Jadi Tuhan mereka. Sehingga benar dan salah itu logika mereka. Kalau kita kan enggak. Harusnya kalau Bapak menjadi umat Islam mukmin ya sudah, hukumnya seperti itu ya sudah. Tapi kan kita harus ngejawab orang-orang yang selalu pakai akal. Begini loh, Pak. Kenapa membuka aurat bagi perempuan dosa besar? Kalau membuka aurat bagi laki-laki adalah dosa kecil, karena efek dari yang ditimbulkan dari membuka aurat laki-laki itu tidak sedahsyat efek dari ketika yang membuka aurat adalah perempuan. Syahwatnya laki-laki itu muncul dari pandangannya. Benar nggak, Pak? Tapi syahwatnya perempuan itu muncul dari sentuhan. Paham ini? Makanya Bapak badannya bagus, Dek, gini. Enggak syahwat itu istrinya.
nggak syahwat. Karena syahwatnya dia itu ada di sentuhan. Bapak harus paham ilmu kayak gini nih. Repot kalau Bapak nggak paham. Ya. Makanya laki-laki itu nggak usah dandan amat-amat. Bapak rambutnya di rebonding lah, yang macam-macam, buat apa? Karena syahwatnya perempuan itu tidak pada apa? Tidak pada pandangannya, tapi dalam sentuhannya. Makanya ketika ada bapak ini sama ya, di depan rumah nyemprot motor, pakai celana pendek, mak-mak lewat, gimana responnya mak-mak, Pak? Biasa aja, nggak pengen ngelihat bapak nyemprot tuh, nggak pengen, cuek Pak. Tapi coba yang nyemprot perempuan, pakai celana pendek, pakai kaos, nyemprot motor di depan rumahnya, nonton bareng tuh. Nobar itu kalau bahasa anak sekarang. Kenapa seperti itu? Karena memang syahwatnya laki-laki itu dari mata. Itu orang naik motor tuh Pak, bisa nabrak gara-gara melihat pemandangan seperti itu. Makanya ketika saya ngomong seperti ini, saya ketika ceramah seperti ini, ada seorang perawat di dinas sosial Jakarta Pusat. Dia mengatakan betul Ustaz. Dia ngomong, saya itu sering menangani perempuan, sekarang nggak boleh dibilang gila, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ada perempuan ODGJ, ya, kemudian gila, jalan-jalan kayak gitu, sama orang dimandiin, ya, dibedakin, dilipstikin, ya, Masya Allah. Kemudian zina dengan perempuan itu. Sampai punya anak, sehingga yang merawat adalah dinas sosial. Dan belum ada praktek bapak-bapak gila di pasar terus apa? Dimandiin, ya, istilahnya kena pelecehan apa? Seksual itu. Mama kalau lihat bapak laki-laki gila nggak pakai baju tuh ngelihatnya malu. Kalau bapak malu juga Ustaz, tapi gini malunya ya, Bu, nutupnya gini. Makanya menutup aurat bagi perempuan itu dosa besar, membuka aurat bagi perempuan itu dosa besar. Tapi untuk laki-laki itu dosa kecil. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkannya. Tapi sebenarnya kita nggak usah membahas itu. Yang penting dalam Islam seperti itu sebenarnya taslim saja. Tapi seumpama kita harus melogikakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasannya tadi. Makanya ketika kita sholat, kita harus bisa menutup aurat. Baik. Sudah siang. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Satu pendapat, ini enggak aurat. Soalnya banyak saya lihat kalau di Indonesia itu ada gitu ya, penutupnya hanya di sini. Jadi pakai kayak sarung tangan, tapi penutupnya hanya di sini karena dianggap bahwa ini termasuk aurat, yang ini tidak, sehingga nutupnya begini. Ya aneh, ini enggak aurat, ini aurat, ini enggak aurat, ya aneh. Sama saja hukumnya, jari sama ini sama hukumnya. Sehingga di tempat-tempat penjualan pakaian umroh atau itu disediakan, jadi hanya menutup ini punggungnya saja. Jadi Oh, mungkin yang Bapak maksud itu pakaian yang itu ya, yang panjang di sini nih ya. Ini sebenarnya buat nutup ini juga, Pak. Jadi perempuan itu kan bajunya apa? Bisa turun. Nah, dia mensiasatinya pakai itu. Agar ketika bajunya turun, ininya enggak kelihatan. Nah, nyantolinya itu di sini. Di jari nyantolinya. Apa namanya? Manset. Nah, nyantolinya itu di jari, Pak. Jadi kalau kita lihat pendapat jumhur ya dua. luar dalam
Iya. Pertanyaan lain. Nggak tahu itu pakai dalil apa dia. Begini loh Pak. Ada hukum itu nasi, memahami teks itu dengan pemahaman yang ditafsirkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Ini ada ayat nih, saya bacakan ayatnya tentang masalah itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh menampakkan perhiasan bagi perempuan kecuali perhiasan yang biasa tampak. Jadi kalau kita lihat ayat Quran, itu hanya seperti itu penjelasan aurat untuk perempuan. Tidak boleh menampakkan perhiasan kepada orang lain kecuali yang sudah biasa tampak. Nah, penafsiran boleh menampakkan perhiasan itu sebatas mana? Kalau orang menafsirkan ini dengan logikanya sendiri, maka batasan aurat antara orang Indonesia dengan orang Eropa ya beda. Antara orang Arab dengan orang Indonesia ya beda. Tetapi kita menafsirkan ayat itu kan dengan hadis tadi. Ketika perempuan itu sudah haid, maka tidak boleh tampak baginya kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya tafsiran dari ayat itu kita pakai hadis, gitu loh. Makanya kalau kita pakai logika kita ya untuk menafsiri ayat itu ya nanti pokoknya aurat itu sesuatu yang masih tabu terlihat kepada orang lain. Mungkin seperti itu tafsirannya. Mungkin loh Pak ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia sampai berpendapat seperti itu. Tapi mungkin logikanya dia menafsirkan ayat tadi, pokoknya perempuan itu boleh menampakkan sesuatu yang biasa tampak. Nah, biasa tampak itu di suatu tempat daerah itu berbeda-beda. Nah, yang repot kalau di Amerika sudah biasa tampak dadanya perempuan terus boleh terbuka dong, repot juga. Nggak ada batasannya nanti kalau kita pakai logika kita. Sehingga batasannya adalah kita memakai batasan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, pertanyaan lain? Cukup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.